Hai semuanya, saya Hilman dari sekolahcoding.com masih dalam suasana lebaran. Yang pertama, saya mau minta maaf mewakili sekolah coding karena saya yang paling banyak bicara di sini, paling banyak sok ngajarin. Semoga teman-teman maafin kalau ada salah-salah kata, kalau ada nyinggung, dan semoga harapan kedepannya kita terus jadi lebih baik, bukan hanya sebagai programmer yang lebih baik, tapi jadi manusia yang lebih baik. Rada serak dikit. Kali ini kita akan ngebahas satu mantra yang saya kasih nama HAI. H-A-I. HAI ini singkatan dari 3 kata dalam bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Mungkin kebetulan yang paling cocok singkatannya di sini bahasa Inggris. Um, jadi mantra ini buat apa sih? Saya mau bikin semacam framework. Framework ini apa yang bisa kita ingat dan mudah buat kita implementasiin dalam beraktivitas apapun. Mau itu dalam berorganisasi, dalam bekerja, dalam ngampus, berteman, ataupun berkeluarga. Nah, kita akan mulai dari huruf H-nya, dari huruf H-nya yaitu heart alias hati. Saya mau teman-teman setiap ngelakuin sesuatu di sini atau ketika mutusin ngelakuin sesuatu benar-benar mulai dari hati. Nah, di sini saya bukan ngomong sama anak kecil, saya yakin teman-teman semuanya udah bisa berpikir sendiri. Kalau anak kecil tentu kadang dia belum paham, jadi mungkin belum sesuai hatinya ketika dikasih tahu sesuatu, tapi teman-teman di sini yang udah dewasa, udah bisa mikir dirinya sendiri, kalau ngelakuin sesuatu benar-benar dari hati. Jangan ngerjain sesuatu yang setengah-setengah. Karena hasilnya pun gak akan maksimal. Ngapain kita capek-capek ngasih 95%, pada hasilnya kita gak dapetin 100% yang kita mau. Terima kerjaan, kalau teman-teman mau ngelamar di kerjaan apapun, jangan sampai nerima kerjanya yang teman-teman kayaknya gue nggak mau tapi coba-coba aja dulu. Jangan, pastiin teman-teman emang mau dapetin sesuatu, mau itu dapetin pengalaman atau mungkin mau ngincer gajinya di sana, pastiin teman-teman benar-benar dari hati. Atau gabung organisasi, apalagi ini paling sulit karena kadang uangnya nggak ada. Kalau organisasi ini benar-benar harus dari hati. Jangan sampai teman-teman sok mau bantuin suatu cause tapi sebenarnya teman-teman sendiri nggak srek, cuma pengen dilihat orang, cuma pengen posting sesuatu. Itu sama sekali nggak worth it. Terus mungkin implementasinya, kalau teman-teman mau bikin usaha baru, bikin startup, kalau teman-teman nggak passion di bidang itu atau sebenarnya nggak peduli sama sekali sama masalah yang mau diselesain, jangan harap nanti orang-orangnya atau usernya bakal nggak tahu itu, karena usernya pasti tahu nih orang sebenarnya dia nggak peduli sama yang dia berusaha selesaiin, ngapain gua pakai produk mereka. Jadi halangan apapun nanti bakal jauh lebih ringan karena prinsipnya misi kita atau sesuatu yang kita mau lakuin dari hati jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang bakal datang. Yang ngapain aja kan pasti ada halangannya, mau itu halangan orang-orang ragu di sekitar kita, mau secara alam ada ujian-ujiannya. Yang pasti kita nggak bakal jadi lemah, loyo, lesulunglai selama ada Aqua. Bukan, maksud saya selama kita ngelakuin itu sesuatunya dari hati. Aqua bukan sponsor, tenang aja, tadi cuma bercanda. Kita masuk yang kedua, H. Setelah itu adalah A, attitude atau attitude. Arti bahasa Indonesianya adalah sikap. Nah, saya mau teman-teman semua benar-benar serius memperbaiki sikapnya. Jangan skill aja yang terus diasah, otaknya pinter, tapi orang-orang gak suka. Nah, kita bukan ngelakuin sesuatu biar orang-orang suka, bukan itu. Tapi benar-benar udah kita diciptain di sini nggak sendiri. Di dunia kita bakal berinteraksi sama orang lain, mau itu di keluarga kita nggak mungkin lahir kalau ada keluarganya. Jadi mulai dari awal perbaiki hubungan teman-teman sama orang tuanya, walaupun ada yang argumen nggak cocok, ada masalah yang harus diskusikan dengan baik. Jangan sampai marah-marah, jangan karena teman-teman udah pinter dikit, udah baca sesuatu langsung mau langsung mau kelihatan lebih jago debatnya. Jangan. Ketika kita berdebat, jangan selalu berharap
kita yang benar, tapi benar-benar dengerin pendapat orang lain. Tujuannya bukan kita menang debat, tapi ada solusi dari masalah yang diperdebatkan. Jangan nyakitin hati orang selama prosesnya ketika teman-teman berorganisasi. Jangan sampai kita nganggap rendah tugas orang lain. Kalau ada orang prestasinya mungkin lebih diapresiasi, jangan sakit hati. Tetap support orang-orang yang benar-benar prinsip pertama tadi. Kalau emang kita udah concern sama satu cause atau sama satu masalah, jangan sampai teman-teman cuma gara-gara sirik sama orang lain, gara-gara cemburu, teman-teman malah jadi nggak peduli sama cause tadi. Jangan nyakitin hati orang di dunia maya ataupun di dunia nyata. Nah, ini orang-orang cenderungnya kalau di dunia maya ngerasa nih orang gue ngobrol sama mesin ya santai aja, mau dia artis, mau dia tokoh politik, dikatain aja semua, di-share semua link yang isinya fitnah-fitnah atau berisinya walaupun itu betul tapi isinya negatif. Orang lain pasti malu kalau ngebaca itu, tapi kita kok santai aja ngebaginya. Nah, pastiin teman-teman jaga sikapnya mau di dunia nyata ataupun mau di dunia maya. Jangan ada rasa sombong sedikit pun, gak ada yang pantas kita sombongkan. Hidup ini kita cuman bagi-bagi perannya. Siapa yang dikasih kesempatan, siapa yang serius ngelakuin sesuatu, tanggung jawabnya pun akan semakin besar. Dan tentunya manfaat yang bisa kita kasih orang lain pun akan jauh lebih besar nanti. Jangan cepat puas, benar-benar terus mau belajar. Sikapnya jangan kalau udah tahu sesuatu langsung maunya ngasih tahu orang aja tapi dia lupa belajar buat dirinya sendiri. Jangan cepat puas, masih banyak banget yang perlu kita pelajarin, masih banyak banget yang perlu kita ubah. Yang kedua, kalau teman-teman ngerasa sikapnya udah lumayan positif, nggak jelek-jelek banget, jangan nganggap rendah orang lain. Orang lain bisa jadi dia dalam tahapannya buat memperbaiki sikapnya juga, didukung, dikasih nilai-nilai yang positif, jangan dibiarin kalau orang lain salah atau jangan mau aman sendiri. Yop, kita masuk ke yang ketiga. A sudah, sekarang kita masuk ke I atau I, yaitu impact. Nah, ini yang saya mau teman-teman benar-benar manfaatin yang namanya digital. Jangan teman-teman punya HP yang luar biasa canggihnya, tapi dipakai buat main COC doang, dipakai buat main Mobile Legend, dipakai buat selfie, dipakai buat foto makanannya. Jangan. Teman-teman punya teknologi yang luar biasa di tangannya, bisa handphone, bisa laptopnya atau komputernya. Manfaatin itu buat bikin impact yang luas. Sekali lagi, selalu cari masalah apa yang ada di sekitar teman-teman dan coba pikirkan apakah teman-teman bisa ngasih ide atau bisa kontribusi apa solusi yang bisa teman-teman tawarin. Ini saya ngutip dari salah satu statusnya Bang Terelie, novelis sangat terkenal di Indonesia. Saat ini ada 25 juta orang yang penghasilannya masih di bawah 350.000 per bulan. Coba kalau kita ngerasa kerja keras, bayangin ini mungkin teman-teman kita atau orang tua kita yang di desa cuma 350.000 per bulan. Itu yang di bawah 350, tapi yang di antara 350 sampai 1 juta mungkin atau di bawah UMR masih lebih banyak lagi. Kalau kita cuma fokus buat diri sendiri, kapan orang-orang lain ini bisa kebantu? Coba pikirin ilmu dan manfaat apa yang bisa kita wariskan setelah kita mati dan selalu bisa kita manfaatkan selama kita masih hidup. Nah, terakhir, kalau kita mati hari ini udah puas atau belum? Atau masih ada yang mau kita kerjain? Nah, kalau masih ada, jadiin itu prioritasnya hari ini. Bukan besok, bukan lusa, tapi hari ini. Kerjain hari ini apa yang teman-teman gak bakal nyesel besok. Bantu tularin virus ini ke teman-teman lainnya, mau itu di dunia maya ataupun di dunia nyata. Itu dia, semoga teman-teman bermanfaat. Silahkan tanyakan atau komentar gimana tanggapan teman-teman. Sampai jumpa di podcast lainnya.